Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Lintang Venusita, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategik di kelas akuntansi 2025C, juga teman-teman mahasiswa sekalian yang berbahagia. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam sebuah perusahaan, ada yang namanya visi, misi, tujuan, dan strategi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sebuah perusahaan untuk meraih kejayaan maupun kesuksesan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan visi, misi, tujuan, dan strategi dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang lebih kita kenal dengan nama Bank BRI. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yonatan Tanandara dengan 3 digit NIM terakhir 097 dan rekan Saya Aulia Rizky Rahma Azahra dengan NIM 124. Saya Niken Dinoverita dengan NIM 153. Nama saya Sevi Aprilia Arianti Putri dengan NIM 193. Nama saya Audrey Cecilia Widodo dengan NIM belakang 197. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang berdirinya Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Bank BRI merupakan salah satu bank milik negara yang spesialisasinya berfokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah. Nama resminya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan kode saham BBRI di Bursa Efek Indonesia. Karena fokusnya pada sektor UMKM, BRI mendapat julukan dari Raja UMKM. Secara historis, BRI berdiri pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, yang didirikan oleh Raden B. Arya Wiratmaja dengan tujuan membantu masyarakat kecil pribumi agar terhindar dari yang namanya lintah darat. Nah, BRI sendiri awalnya bernama The Purwokerto Hulp and Spark Bank der Inlandshoofden, dan sejak awal berdirinya BRI sendiri, BRI membawa misi yang kuat, yaitu misi sosial untuk melayani masyarakat kecil. Selanjutnya, dalam perjalanannya, BRI sempat mengalami perubahan nama dan struktur. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia, BRI sempat berganti nama menjadi Xiaomin Ginko, dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1946, BRI ditetapkan sebagai bank pemerintah pertama Republik Indonesia. Selanjutnya, BRI juga sempat bergabung dalam Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan, sebelum akhirnya kembali memisahkan diri dan berdiri sendiri dengan nama Bank Rakyat Indonesia. Hingga saat ini, BRI tetap konsisten pada fokus pembiayaan UMKM dan sektor mikro dengan sekitar 30 juta nasabah retail dan lebih dari 8.600 jaringan kerja di seluruh Indonesia. Didukung juga dengan layanan digital BRIMO atau BRI Mobile yang memperkuat posisinya sebagai bank yang membantu perekonomian masyarakat Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam analisis ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan PT Bank Rakyat Indonesia dari awal berdiri hingga saat ini. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup PT Bank Rakyat Indonesia. Yang ketiga, apa visi yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Yang keempat, apa misi yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Serta yang terakhir, bagaimana tujuan dan strategi yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misinya. Tujuan dari analisis kami kali ini yaitu yang pertama, mengetahui perkembangan PT Bank Rakyat Indonesia sejak awal pendiriannya hingga saat ini. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank Rakyat Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan memahami visi PT Bank Rakyat Indonesia. Yang keempat, mengetahui dan memahami misi PT Bank Rakyat Indonesia. Serta yang terakhir yaitu memahami tujuan dan strategi yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bagaimana sih perkembangan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia atau yang kita kenal sebagai BRI? Pada tahun 1895, Raden Arya Wiratmaja mendirikan lembaga pengelola dana kas masjid untuk membantu masyarakat dengan diberikan nama memakai bahasa Belanda. Lalu di 1946, pemerintah mengubah namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama. 1960, pemerintah juga sempat mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan. Di 1968, BRI menjadi bank umum kembali. Di 1984, BRI mulai mengelola bisnis mikro secara komersial. Di 1992, perusahaan menjadi perusahaan perseroan. Pada tahun 2003, BRI mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. 2007 melakukan akuisisi Bank Jasa Arta yang kemudian dikonversi menjadi Bank BRI Syariah. 2013 mempunyai BRI Hybrid Banking.
2015 meluncurkan teras BRI Kapal untuk menjaga wilayah pesisir dan mengakuisisi Bringing Life yang kini menjadi BRI Life. 2016 menjadi bank pertama di dunia yang meluncurkan dan mengoperasikan satelit sendiri yang dinamakan dengan BRI Sat. Di 2019 meluncurkan Super Abrimo dan aplikasi pinjaman online Ceria serta mengakuisisi BRI Insurance. Dalam tahun 2021, pembentukan Holding Ultra Mikro atau UMI bersama PT Pegadaian dan PT PNM melalui skema right issue terbesar di Asia Tenggara. 2022 meluncurkan platform Kirola by BRI. 2023, banyaknya jumlah pengguna BRI Mo melesat hingga 31,6 juta user, dan di 2024 meluncurkan rencana jangka panjang BRI Revolution 3.0 dengan visi menjadi the most trusted lifetime financial partner for sustainable growth. Adapun ruang lingkup usaha yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu layanan perbankan retail dan konsumer. Jadi PT Bank Rakyat Indonesia menyediakan berbagai produk simpanan seperti tabungan dan deposito untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, BRI juga menawarkan kredit konsumer seperti KPR, KKB, ataupun kartu kredit. Nah, untuk segmen tertentu tersedia layanan prioritas dan wealth management bagi nasabah dengan kebutuhan investasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, yang kedua ada pembiayaan UMKM. Jadi, pembiayaan UMKM ini merupakan fokus utama dari PT Bank Rakyat Indonesia. Bank ini menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR serta berbagai kredit mikro untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil. BRI juga bersinergi dalam holding ultramikro yang bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro. Kita akan membahas mengenai visi dan misi dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau yang biasa kita kenal sebagai Bank BRI. Visi ini mencerminkan arah jangka panjang BRI yang menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion, yang berarti menjadi grup perbankan dengan nilai tertinggi di Asia Tenggara serta pemimpin dalam mendorong inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, BRI memiliki beberapa misi strategis. Yang pertama, melakukan kegiatan perbankan terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah guna menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja atau performance-driven culture, teknologi informasi yang andal dan future-ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Tujuan strategi. Arah tujuan strategi BRI pada tahun 2022 sampai 2024 yaitu BRI ingin memperluas inklusi keuangan, terutama untuk mikro dan ultramikro, akan tetapi tetap menjaga profitabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena itu, BRI memiliki visi yang menjadi Champion of Financial Inclusion dengan target 2025. Untuk mencapai visi itu, BRI memakai model hybrid bank, yaitu menggabungkan layanan digital dengan jaringan fisik seperti cabang dan agen. Artinya, BRI bisa melayani nasabah yang sudah siap digital lewat aplikasi, tapi juga tetap menjaga masyarakat di daerah melalui jaringan fisik. Jadi, ekspansi layanan dilakukan sambil tetap menjaga stabilitas kinerja keuangan. Selanjutnya, strategi. Pada tahun 2022, fokus strategi BRI yaitu konsolidasi pasca pandemi dan menyiapkan fondasi transformasi. BRI memperkuat kapasitas internal dan mempercepat perubahan cara kerja. Strategi pertumbuhan yang ditekankan adalah holding ultramikro. Jadi, BRI semakin fokus ke mikro dan ultramikro. Di tahun ini juga ada program BRI Evolution 2.0 yang arahnya ke digital dan budaya kerja dengan prinsip go smaller, go shorter, go faster. Implementasinya dirangkum pada 3 pilar digital, yaitu digitizing core, digital ekosistem, serta data dan analitik. Output nyatanya terlihat pada layanan seperti BRI Mo, BRI Link, BRI Spot, dan Qlola. Strategi pada tahun 2023. Pada tahun 2023, BRI memasuki fase akselerasi pertumbuhan, tetapi tetap selektif dan berkualitas. Secara kinerja, aset konsolidasian mencapai 1.965 triliun dan laba bersih 60,43 triliun. Jadi, kinerjanya kuat dan stabil. Strateginya yaitu dengan menekankan pertumbuhan kredit yang selektif, menekankan resiko, dan tetap menjaga kualitas aset. Selain itu, BRI juga memperkuat pendanaan dana murah atau CASA, karena ini sangat penting untuk menekan biaya dana. Indikatornya adalah DPK dana pihak ketiga atau simpanan konsolidasi sekitar 1.358 triliun dan rasio CASA 64,35%.
Transformasi digital tetap dijalankan dengan melakukan 3 pilar digital dan ditambahkan optimalisasi sinergi BRI Group dengan output layanan yang sama seperti BRI Mo, BRI Link, QLola, BRI Spot, dan layanan solusi berbasis data. Solusi berbasis data maksudnya adalah BRI memakai data untuk mempercepat layanan dan membantu pengambilan keputusan, misalnya proses layanan dan analisis nasabah. Strategi pada tahun 2024. Pada tahun 2024, strategi BRI lebih mengarah ke penguatan fundamental dan ketahanan. Pada tahun ini, kinerja tetap tinggi, yaitu aset senilai 1.992,98 triliun dan laba senilai 60,64 triliun. Intermediasinya juga tetap kuat, yaitu kredit senilai 1.354,64 triliun dan DPK, dana pihak ketiga, senilai 1.365,45 triliun. Fokus strateginya adalah memperkuat retail banking dan melakukan optimalisasi neraca agar pertumbuhan lebih sehat. Dari sisi pendanaan, CASA naik menjadi 67,3%, yang artinya struktur dana murah semakin kuat dan mendukung efisiensi biaya dana. Dari sisi resiko, BRI menekankan kualitas aset dan mempercepat recovery, termasuk mendorong pendapatan operasional dan recovery income. Jadi, tahun 2024 bisa dikatakan sebagai fase konsolidasi yang lebih stabil dan lebih hati-hati. BRI berkembang dari bank bermisi sosial menjadi bank BUMN besar dengan fokus pada pembiayaan mikro dan UMKM. Sepanjang 2022 sampai dengan 2024, arah strateginya konsisten pada perluasan inklusi mikro atau ultramikro, transformasi digital, penguatan jasa, dan menjaga kualitas aset. Kinerja keuangan tetap kuat dengan kenaikan aset dari 1.865,64 triliun pada 2022 menjadi 1.992,98 triliun pada 2024. Liabilitas dari 1.562,24 triliun menjadi 1.669,79 triliun, serta laba dari 51,41 triliun menjadi 60,64 triliun. Meskipun pertumbuhan aset melambat pada 2024, profitabilitas tetap stabil yang menunjukkan BRI memiliki fase konsolidasi dengan fokus pada stabilitas dan ketahanan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.